Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat taufik hidayahnya, sehingga di hari yang penuh mubarakah ini dan di bulan yang penuh mubarakah ini, kita dengan ringan melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh mubarakah ini. Selanjutnya marilah kita memperbanyak salawat kepada panutan kita, teladan terbaik, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib berwasiat untuk diri dan seluruh jamaah, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Marilah kita selalu berusaha untuk senantiasa meningkatkan derajat keimanan dan juga kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibadah puasa yang kita lakukan, sejatinya akan mengantarkan kita untuk memperoleh derajat takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita untuk berpuasa dalam Quran surah Al-Baqarah. Di penghujung ayat itu disebutkan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi capaian finish daripada ibadah puasa kita adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Kenapa ibadah puasa? Tujuannya adalah membentuk manusia atau membentuk pribadi kita muslim yang bertakwa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyiapkan tempat khusus bagi mereka yang bertakwa. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 133, Allah menginformasikan bahwa orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan tempat spesial. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Yang artinya bahwa dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabbmu, dari Tuhanmu, dari Allah, dan mendapatkan surga yang seluasnya, mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi mereka yang bertakwa dijanjikan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga puasa yang kita lakukan ini betul-betul harus kita mengantarkan kita untuk mendapatkan derajat takwa ini. Kenapa? Karena janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertakwa disiapkan surga yang begitu luas, bahkan luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Tentu yang menjadi pertanyaan, bagaimana mendeteksi diri kita apakah kita sudah bertakwa atau tidak? Bagaimana bisa mengetahui diri kita apakah kita ini sudah termasuk orang yang bertakwa atau tidak? Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala
memberikan informasi terkait ciri-ciri orang-orang yang dikatakan bertakwa. Sehingga jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ciri-ciri ini kita bisa mendeteksi diri kita masing-masing. Apakah kita telah memperoleh predikat takwa itu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya di Quran surah Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarai wa dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang berinfak. Orang-orang yang berinfak atau orang-orang yang bersedekah. Fis sarai wa dharra. Ia mampu berinfak, ia mampu bersedekah di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ini ciri yang pertama. Ciri yang pertama ini adalah kita bisa menginfakkan harta kita, sedekahkan harta kita baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kalau di waktu lapang mungkin masih ringan kita lakukan, tapi di waktu yang sempit ini yang agak berat. Kenapa berat? Karena jaminannya adalah surga. Jadi kalau kita sudah mampu ringan tangan untuk berinfak ataupun bersedekah di waktu kita lapang maupun sempit, maka insya Allah kita sudah termasuk di ciri yang pertama ini sebagai orang yang bertakwa. Tentu apalagi di bulan yang penuh barakah ini, infak atau sedekah yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ibadah puasa yang kita lakukan, yang setiap hari kita merasakan lapar dan dahaga, mengetuk hati kita untuk memperbanyak sedekah, untuk peduli terhadap sesama yang mungkin masih ada saudara kita yang bersahabat dengan lapar dan dahaga. Masih ada saudara kita yang setiap hari mungkin tidak makan atau sekali makan. Sehingga dengan ibadah puasa ini mengantarkan kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang dermawan, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Itu ciri yang pertama yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang kedua adalah wal qaziminal ghaiz. Orang yang bertakwa itu menahan amarahnya. Menahan amarahnya. Kalau ada orang yang dikit-dikit marah, hal sepele marah, mungkin masih bisa dibicarakan, emosi lagi, marah lagi. Ini jauh daripada ciri orang yang bertakwa. Karena dalam Al-Quran disebutkan orang yang bertakwa itu mampu menahan amarahnya. Ia mampu mengontrol emosinya. Ini ciri yang kedua. Ibadah puasa yang kita lakukan itu sejatinya mengantarkan kita untuk senantiasa mengontrol emosi kita. Kenapa? Karena sebagaimana kita pahami bahwa secara etimologi bahasa, puasa itu maknanya menahan. Shoma yasumu shaum, yang artinya menahan. Apa yang ditahan bukan hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan hawa nafsu kita, termasuk menahan amarah kita. Jadi kalau ada berpuasa suka marah, ini salah satu indikasi bahwa dia masih di bawah level dari takwa itu. Dia belum mampu menepati posisi takwa itu. Tapi ketika kita mampu mengontrol emosi amarah kita, insya Allah kita sudah termasuk pada kategori atau ciri yang kedua yang disampaikan oleh Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa menahan amarahnya. Yang ketiga yang disampaikan oleh Allah, ciri yang ketiga orang yang bertakwa itu, kata Allah, wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang mungkin berat bagi kita. Sekali lagi, kenapa berat? Karena jaminannya adalah surga. Jadi ciri yang ketiga adalah ketika kita mengaku bertakwa, maka kita mampu rela ikhlas memaafkan kesalahan orang lain. Kalau masih ada dendam, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mohon maaf. Dendam itu, ini indikasi bahwa kita masih jauh daripada derajat takwa itu. Kita masih menyimpan dendam, kita masih menyimpan niat untuk membalas orang-orang yang telah menyakiti kita. Berarti kita masih jauh daripada sifat atau derajat ketakwaan itu. Sudah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah puasa kita, agar kita bisa senantiasa menahan diri kita, menahan diri untuk sombong, menahan diri untuk marah, termasuk menahan diri untuk membalas kejelekan atau keburukan saudara kita. Sehingga sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada 3 ciri ini. Mudah-mudahan dengan khutbah singkat ini kita bisa mengambil pembelajaran agar kita senantiasa bertahan pada posisi gelar takwa itu. Ibadah puasa kita senantiasa mengantarkan kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Sekali lagi ada 3 ciri yang disampaikan Allah dalam firman-Nya, Quran surah Ali Imran ayat 134. Yang pertama, orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, yaitu menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wad dharra wal qaziminal ghaiz. Yang kedua adalah dia mampu menahan amarahnya, dan yang terakhir adalah wal afina 'anin nas, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan ada hikmahnya terutama pada khatib sendiri, tapi kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.